Selamat pagi buat anak kami semua, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan judul kepolaran molekul. Pengertian ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Apa itu dikatakan dengan ikatan kovalen polar? Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Nah, ikatan kovalen polar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang lebih besar. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatnya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan 0 serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Kita lihat dalam ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Nah, kita lihat bentuk molekul daripada HCl itu untuk ikatan kovalen polar. Untuk ikatan kovalen nonpolar, kita lihat bentuk molekul daripada Cl2, ya. Nah, pada gambar tadi yang di atas, pada contoh ikatan kovalen polar, yaitu molekul HCl, pasangan elektron ikatnya atau pi cenderung tertarik ke salah satu atom yang memiliki elektronegativitas lebih besar, yaitu atom Cl. Oleh karena itu, bentuk molekulnya mempunyai kutub pada atom Cl menjadi asimetris. Nah, apa itu asimetris? Ya, asimetris berarti dia tidak simetris. Kepolaran pada molekul ini terjadi karena antara atom hidrogen dan atom klor memiliki perbedaan keelektronegatifan yang lebih besar. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, ikatan kovalen nonpolar, yaitu molekul pada Cl2 tadi, Cl dengan Cl. Nah, pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Hal ini dikarenakan antara dua atom Cl memiliki keelektronegatifan yang sama besar, atau kata lain perbedaan keelektronegativitasnya sama dengan 0. Maka pasangan elektron ikatnya tertarik sama kuat. Maka bentuk daripada molekul senyawa Cl2 adalah simetris. Dengan demikian, atom Cl tadi menjadi kelebihan elektron dan membentuk kutub negatif. Sedangkan atom hidrogen menjadi kekurangan elektron dan membentuk kutub positif. Senyawa kovalen yang dapat membentuk kutub positif dan negatif disebut senyawa polar. Karena sifat ini
merupakan senyawa polar dapat mengantarkan listrik. Secara teoritis, senyawa polar mempunyai perbedaan keelektronegativitasnya dengan besar, lebih besar, sama dengan 0,5. Ingat ya nak ya, perbedaan keelektronegativitasnya besar, lebih besar, sama dengan 0,5. Sedangkan senyawa yang tidak dapat membentuk kutub positif atau negatif disebut senyawa nonpolar. Ya, senyawa nonpolar memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil 0,5. Tadi kalau dia tadi untuk senyawa polar memiliki keelektronegatifannya lebih besar sama dengan 0,5. Sedangkan kalau dia untuk senyawa nonpolar, keelektronegatifannya lebih kecil. Ingat ya nak ya, lebih kecil 0,5. Nah, pada senyawa polar, kutub positif dan kutub negatif yang terbentuk dalam senyawa itulah nanti dikatakan dengan dipol. Ya, dipol. Dengan demikian, dapat disimpulkan untuk menentukan ciri-ciri kovalen polar dengan kovalen nonpolar pada molekul biatom adalah dengan melihat perbedaan keelektronegativitasnya. Ya, melihat perbedaan keelektronegativitasnya. Nah, kita lihat tadi ya, sebagai contoh HCl di mana dikatakan dengan dipol, ini dia, dipol positif dan dipol negatif. Ya, H positif, di dipolnya, dipol positif, kutub kemudian kutub negatif. Nah, maka kalau kita lihat nanti di dalam tabel berdasarkan perbedaan keelektronegativitasnya, hidrogen memiliki 2,1, kemudian klor 3. Nah, kita mau mencari perbedaan keelektronegativitasnya, maka tinggal kita kurangkan Cl 3, kemudian hidrogen 2,1. Maka perbedaan keelektronegativitasnya 0,9. Nah, dari perbedaan keelektronegativitasnya ini 0,9 kan lebih besar dari 0,5. Sehingga HCl itu nak bersifat polar. Sedangkan pergeseran elektron ikatannya dinyatakan dengan tanda panah. Nah, atau digunakan simbol dipol positif, dipol negatif, menyatakan muatannya elektrostatik terpisah antara dua atom yang terbentuk kutub. Nah, dari sini dapat kita lihat nanti tabelnya dari jenis ikatan yang terbentuk akibat perbedaan elektronegatifannya. Kita lihat tabel jenis ikatannya tadi. Ini untuk molekul biatom yang terdiri dari 2 atom. Nah, yang pertama kita lihat. Ya, kita lihat perbedaan keelektronegativitasnya berdasarkan jenis ikatannya. Kalau jenis ikatan kovalen nonpolar, ya, kovalen nonpolar, perbedaan elektronegativitasnya 0 sampai dengan 0,4. Ya. Nah, sebagai contoh hidrogen dengan hidrogen, H dengan H, ya, di mana H elektronegativitasnya sama dengan 0. Sedangkan kovalen polar kita lihat HCl sebagai contoh HCl, H dengan klor, di mana tadi sudah dapat dia perbedaan keelektronegativitasnya 0,9.
Maka dari perbedaan keelektronegativitasnya ini dari 0,5 sampai dengan 1. Sedangkan untuk kovalen yang sangat polar. Nah, kita lihat H hidrogen dengan fluor, di mana nanti perbedaan keelektronegativitasnya dapat 1,9. Ini bisa kamu cari. Nah, maka dari perbedaan keelektronegativitasnya 1 sampai dengan 2. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk jenis ikatan ion, di mana sebagai contoh adalah NaCl. Perbedaan antara keelektronegativitasnya 2,1 atau di atas 2. Manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran tinggi? A. CO, B. NO, C. HCl. Maka kita lihat dari tabel keelektronegatifannya setiap atom, di mana C sama dengan 2,5, O 3,5, N 3, Cl 3, H 2,1. Nah, jadi nilai keelektronegatifan ini kita lihat dalam sifat keperiodikan unsurnya, ya, pada bagian sifat keelektronegatifannya atau elektronegativitasnya. Yang pertama, pada molekul CO, maka selisih keelektronegatifannya 1. Pada molekul NO, selisih keelektronegatifannya 0,5. Pada molekul HCl, selisih keelektronegatifannya 0,9. Maka dari selisihnya ini semua dapat kita lihat mana yang memiliki kepolaran paling tinggi. Ya, inilah dia. CO, HCl, dan NO. Ya, CO lebih besar dari HCl, kemudian NO lebih besar dari HCl. Contoh molekul biatom yang termasuk senyawa polar atau perbedaan keelektronegatifannya besar, diantaranya apa saja? HF, HCl, HBr. Sedangkan contoh molekul biatom yang termasuk non-polar, perbedaan keelektronegatifannya kecil, sebagian besar terbentuk dari dua atom yang sama, diantaranya adalah H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, kalau nanti untuk perbedaan keelektronegatifannya untuk HF, HBr bisa kamu cobakan nanti berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya ya nak ya. Hitung sendiri nantinya. Yang kedua, ciri-ciri ikatan kovalen polar dan non-polar pada molekul poliatom. Tadi biatom, sekarang poliatom. Nah, polaritas molekul poliatom itu lebih dari 2 atom ya nak ya. Ditentukan oleh momen dipolnya dari molekul. Momen dipol adalah hasil kali dari pemisahan muatan dengan jarak kutub. Ya, maka kita lihat secara matematisnya, kita lihat momen dipol sama dengan kelebihan muatan pada masing-masing atom dikalikan dengan jarak antara kedua inti atom. Mu sama dengan ya momen dipol dikalikan dengan jarak R. Nah, ini kita lihat ya nak ya. CH4 dan H2O berdasarkan struktur Lewisnya, mana di sini pasangan elektron ikatnya, mana pasangan elektron bebasnya. Nah, ini dia ya gambar struktur berdasarkan struktur Lewisnya. Kita lihat dari tabel ini dapat kita lihat kovalen polar dan kovalen non-polar. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan senyawa kovalen polar,
kemudian dengan senyawa kovalen nonpolar. Nah, berarti kalau dia senyawa kovalen polar berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya, kalau dia kovalen polar berarti dia lebih besar. Nah, sedangkan kalau untuk nonpolar berarti dia lebih kecil, sangat kecil atau nol, ya, sangat kecil atau nol. Nah, untuk senyawa biatum yang sejenis, ingat ya nak ya. Kemudian kalau dia berdasarkan pasangan elektron ikatnya, untuk senyawa kovalen polar cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Sedangkan kalau dia senyawa kovalen nonpolar tertarik sangat kuat oleh atom-atom yang berikatan. Kemudian berdasarkan pasangan elektron bebasnya, kalau dia untuk senyawa kovalen polar berarti atom pusat memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk senyawa kovalen nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Ingat ya nak ya. Kemudian kalau berdasarkan bentuk molekulnya, kalau dia kovalen polar berarti dia asimetris. Ingat ya. Kalau dia nanti untuk nonpolar berarti simetris. Kemudian untuk daya antar listriknya, kalau dia untuk polar dapat mengantarkan listrik, kalau dia nonpolar tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, berdasarkan momen dipolnya, kalau dia untuk kovalen polar lebih dari 0. Kalau dia untuk nonpolar sama dengan 0. Nah, berdasarkan kelarutannya, untuk senyawa kovalen polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya. Sedangkan untuk dia kovalen nonpolar umumnya hanya dapat larut dalam cairan nonpolar lainnya. Contoh soal. Tentukan jenis ikatan kovalen apakah polar, apakah nonpolar dari senyawa berikut. NH3, HF, H2O, dan CH4. Untuk menentukan jenis ikatan kovalen polar atau nonpolar pada senyawa poliatom di atas dapat digunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan dulu atom pusatnya. Kemudian gambarkan struktur Lewisnya. Dan kemudian tentukan ada nggak pasangan elektron bebasnya. Ada atau tidak pasangan elektron bebasnya. Jika ada pasangan elektron bebasnya berarti polar. Nah, jika tidak ada berarti non-polar. Untuk semua jenis ikatan hidrogennya merupakan senyawa polar. Nah, ini gambar struktur Lewisnya dari keempat senyawanya tadi ya nak ya. NH3, H2O, kemudian HF, kemudian CH4. Nah, ini dia gambarnya. Nah, kita lihat struktur ini, struktur Lewis ya untuk senyawa NH3 ya, NH3 di mana kita lihat di sini NH3 dari gambar ini ya, maka berikatan kovalen polar ya, HF dan H2O. Sedangkan yang berikatan kovalen nonpolar adalah CH4. Akan tetapi menggambarkan struktur Lewisnya satu persatu terasa kurang efisien. Kenapa? Jika dalam soal itu lebih dari 5 senyawa, maka ada cara yang mudah untuk menentukannya, jenis ikatan polar atau non-polar. Perhatikan bagian berikut ini. Nah, kita lihat. NH3. N memiliki elektron valensi 5. Kemudian H elektron valensi 1, sedangkan di sini jumlah atom H adalah 3. Maka kita rata-ratakan sama dengan 4. Nah, maka NH3 ini kita lihat di sini, adakah pasangan elektron ikatnya? Pasangan elektron ikatnya ini berjumlah 3. Nah, sedangkan pasangan elektron bebasnya ya, pasangan elektron bebasnya sama dengan 1.
Maka kalau kita lihat ada dia pasangan elektron bebasnya, maka bersifat polar. Paham sampai di sini, Nak? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan lagi kepada Ibu. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan kamu, silakan tanyakan ya, Nak ya. Dan sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.